Halo Bapak, Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan bedah bareng sesuatu yang penting banget, yaitu aturan main balu di dunia pendidikan kita, Standar Proses 2026. Nah, pertanyaannya, apa sih sebetulnya isi peraturan ini? Dan yang paling penting, apa dampaknya buat kita di ruang kelas setiap hari? Yuk kita cari tahu sama-sama. Saya tahu. Begitu dengar kata peraturan baru, mungkin ada yang langsung mikir, waduh, ada aturan baru lagi. Pusing duluan ya. Tenang, di sini kita nggak akan bahas pasal per pasal yang rumit. Kita akan langsung fokus ke intinya. Apa sih artinya ini semua secara praktis buat kita di kelas? Oke, pertama-tama biar jelas. Peraturan yang lama yang dari tahun 2022 itu sekarang sudah digantikan. Jadi ini bukan cuma sekedar revisi kecil-kecilan, tapi sebuah penyesuaian besar. Tujuannya apa? Supaya cara kita mengajar itu relevan, nggak ketinggalan zaman, dan benar-benar menjawab kebutuhan anak-anak di era sekarang. Jadi yuk kita lihat ini bukan sebagai tumpukan dokumen baru yang bikin pusing. Anggap saja ini sebagai penanda dimulainya sebuah era baru dalam proses belajar. Sebuah era yang lebih relevan dan, yang terpenting, fokusnya itu benar-benar kembali pada murid. Terus tujuan besarnya apa sih? Sebetulnya simpel, bikin pembelajaran jadi lebih efektif dan efisien. Tapi ada satu kata kunci yang penting banget di sini, holistik. Artinya apa? Artinya kita nggak lagi cuma ngejar nilai di rapor. Kita mau mengembangkan murid secara utuh. Ya pengetahuannya, ya karakternya, ya keterampilannya buat hidup nanti. Komplit. Nah, untuk mencapai tujuan besar tadi, peraturan ini ngasih kita fondasi yang kokoh. Ada 3 prinsip inti yang bakal jadi semacam kompas buat kita dalam mengajar sehari-hari. Mari kita kupas satu persatu. Prinsip yang pertama, berkesadaran. Ini artinya kita nggak lagi sekedar transfer materi. Kita ajak murid untuk paham, kenapa sih kita belajar ini? Kalau murid tahu tujuannya, misalnya belajar matematika itu bukan cuma buat ujian, tapi biar jago ngatur uang jajan, mereka jadi lebih termotivasi, jadi lebih aktif, dan bisa belajar mandiri. Kedua, bermakna. Nah, ini dia jawaban buat pertanyaan legendaris dari murid-murid kita. Buat apa sih Pak, Bu, belajar ginian? Pembelajaran itu baru benar-benar bermakna kalau apa yang ada di buku itu nyambung sama dunia nyata mereka. Waktu mereka bisa lihat langsung gunanya, disitulah pelajaran benar-benar meresap. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, menggembirakan. Ini pengingat buat kita semua kalau belajar itu nggak harus kaku dan bikin ngantuk. Justru pembelajaran terbaik itu terjadi saat suasananya positif, ada tantangan yang pas, dan prosesnya menyenangkan. Intinya, kita menciptakan kelas di mana anak-anak itu pengen belajar, bukan merasa terpaksa. Oke, filosofinya udah dapat ya, keren banget. Terus, prakteknya gimana di lapangan? Nah, peraturan ini membaginya jadi 3 pilar utama yang jadi kerangka kerja kita sehari-hari. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses. Yuk kita lihat satu-satu. Kita mulai dari yang pertama, perencanaan. Ini ibaratnya kayak bikin blueprint atau cetak biru untuk semua yang akan kita lakukan di kelas. Peraturan baru ini ngajak kita untuk menyederhanakan prosesnya dan fokus pada hal-hal yang paling esensial. Gini, intinya RPP atau modul ajar kita itu sekarang minimal banget harus punya 3 komponen ini. Pertama, tujuan pembelajaran yang jelas banget. Di akhir pelajaran, murid harus bisa apa? Kedua, langkah pembelajaran yang masuk akal untuk mencapai tujuan itu. Dan ketiga, penilaian yang terukur. Gimana cara kita tahu tujuan itu udah tercapai? Simple, fokus, dan efektif. Oke, rencana udah mantap. Sekarang kita masuk ke pilar kedua, yaitu pelaksanaan. Disinilah semua rencana kita di atas kertas itu kita sulap jadi kenyataan. Ini semua tentang bagaimana kita menciptakan pengalaman belajar yang hidup di dalam kelas. Nah, lihat deh tabel ini. Ini keren banget karena menunjukkan gimana peran kita sebagai guru itu nyambung langsung sama apa yang dialami murid. Waktu kita membeli keteladanan, murid jadi memahami. Waktu kita melakukan pendampingan, mereka jadi berani untuk mengaplikasikan. Dan waktu kita berperan sebagai fasilitator, mereka belajar untuk merefleksi. Ini seperti tarian yang indah antara guru dan murid. Pilar ketiga dan terakhir adalah penilaian proses. Dan disinilah menurut saya terjadi salah satu pergeseran cara berpikir yang paling fundamental. Fokusnya bukan lagi cuma ke hasil akhir, tapi ke proses refleksi untuk perbaikan terus-menerus. Coba perhatiin baik-baik. Penilaian di sini bukan lagi sekedar ngasih nilai A, B, atau C ke murid. Fokusnya bergeser. Sekarang, kita justru menilai proses kita sendiri. Apakah rencana mengajar saya sudah oke? Apakah cara saya menyampaikan materi di kelas sudah efektif?
Ini kayak undangan buat kita untuk terus-menerus ngaca dan jadi guru yang lebih baik lagi. Dan yang bikin ini makin keren, proses refleksi ini bukan cuma tugas kita sendirian. Peraturan ini membuka pintu lebar-lebar untuk kolaborasi. Selain refleksi diri, kita bisa dapat masukan dari teman sesama guru, dari kepala sekolah, dan bahkan dari murid. Coba bayangin, kita dapat umpan balik langsung dari mereka. Wah, ini bisa bikin kita berkembang lebih cepat kan? Nah, biar ini semua nggak cuma jadi wacana, ada aturan mainnya. Proses refleksi dan asesmen ini wajib dilakukan minimal 1 kali dalam 1 semester. Ini penting untuk memastikan bahwa perbaikan berkelanjutan itu jadi sebuah siklus yang rutin dan terstruktur, bukan sesuatu yang dilakukan kalau lagi ingat aja. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, mungkin kalimat ini yang paling pas untuk merangkum semuanya. Pada akhirnya, semua pasal dalam peraturan ini tujuannya cuma satu. Ini adalah sebuah undangan. Undangan untuk kita semua kembali ke hakikat pendidikan, yaitu menciptakan pengalaman belajar yang lebih manusiawi. Nah, setelah kita bedah semua ini, pertanyaan terpentingnya kembali ke kita masing-masing. Bagaimana saya, bagaimana Anda akan membawa 3 prinsip tadi, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan ke dalam ruang kelas kita besok pagi. Perubahan dimulai dari sana. Terima kasih sudah menyimak.